Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan jalan-jalan ya, motoran nih, nyantai-nyantai sore. Nih kita berangkat habis zuhur ya. Dari sini kita jalan-jalan, yaitu akan sebenarnya kita tuh akan naik ke Candi Cetha teman-teman ya. Karena Candi Cetha itu merupakan salah satu candi yang lokasinya cukup agak tinggi juga ya. Ini kalau misalkan kita lihat di peta, Candi Cetha itu menempati urutan ketiga candi dengan letak lokasi yang tertinggi di Indonesia ya, yaitu berada di ketinggian 1496 mdpl teman-teman. 1496 mdpl ya. Nah, di sini kita nanti mau jalan-jalan ke sana, namun di sini kita akan berfokus pada melihat jalan-jalan yang nanti akan dilewati. Ini kita melewati yaitu jalur Candi Cetha yang kita naiknya itu dari Desa Wonosari ya. Dari Desa Wonosari di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi teman-teman ya. Nah ini. Di sini kita masih berada di Desa Wonosari, kemudian kita nanti akan naik dikit menuju ke Anggras Manis ya. Setelah itu nanti kita masuk ke Desa Gumeng, setelah itu nanti barulah kita akan sampai di lokasi Cetha. Dari sini kalau misalkan kalian belok kanan ya, itu nanti akan lewat jalur yang Gumeng. Dari sini kita lewatnya yang jalur sini ya. Kalau misalkan naik motor maupun mobil sebenarnya enak lewat sini, dekat lewat sini ya. Namun di sini agak tinggi banget teman-teman. Kalau nanti kalian yang arah ke kanan itu nanti kita akan ada belokan-belokan itu ya, dan agak jauh namun jalannya lebih luas. Kalau misalkan kita lewat jalur yang ini biasanya jalur yang biasanya dilewati oleh teman-teman pendaki Gunung Lawu ya, yang via Cetha tuh lewatnya sini. Untuk cuacanya, wah ini sudah dingin banget ya. Ini kondisi saya naik ini ketika saya membuat konten ini, merekam video ini sekitar pukul ya hampir jam 2 siang ya. Namun udaranya di sini sangat dingin banget ya. Nah ini sangat dingin banget. Kemudian karena sekarang ini musim penghujan, di sebelah kanan kiri ini nampak hijau teman-teman ya. Kemudian kayaknya untuk di atas itu kayaknya kabut tebal ya. Kayaknya kabut tebal. Kalau misalkan orang-orang daerah sini jalan kondisi medan yang cukup tinggi seperti ini, mereka udah biasa nih. Ada baik itu motor matic, kemudian motor yang personal ini teman-teman daerah sini sudah sangat mahir ya untuk menaikinya. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman lewat sini, ini jalurnya ya memang sebenarnya sudah bagus ya, sudah pernah dicor ya dulunya. Namun mungkin karena waktu ya di sini agak sudah jelek ya sekarang jalannya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, inilah merupakan sebuah desa yang berada di tepat di timurnya Candi Cetha ya, timur laut ya. Di timur lautnya Candi Cetha, di sini banyak ada suatu desa yang mana di sini sudah padat banget ya penduduknya. Penduduknya cukup padat. Kemudian untuk mata pencarian dari teman-teman yang tinggal di sini itu kebanyakan menjadi seorang petani ya, besar petani sayur, karena memang kondisi topografinya sangat mendukung ya untuk tanam sayur. Itu di pinggir jalan itu banyak sekali tanaman bawang, itu sangat subur banget teman-teman ya. Bukan hanya bawang, ada wortel, kemudian juga kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran yang lain. Itu cukup banyak banget ya di sini. Di sini wah ini teman-teman sudah diselimuti kabut ya. Nah, kabutnya agak tebal, ini kita sudah melewati kabut. Jadi kalau misalkan saya berdasarkan wawancara dari teman-teman saya yang tinggal di sini, memang acap kali daerah ini selalu diselimuti kabut teman-teman ya. Meskipun kita berada di ketinggian, namun kita bisa melihat pemandangan di bawah itu biasanya kalau pas pagi hari menjelang siang, karena kalau setelah itu biasanya itu kabutnya turun, itu sudah nggak bisa ya untuk melihatnya. Dan nanti kalau misalkan kita ke atas, itu jarak pandang dari kabut itu wah sangat pendek banget ya, sekitar ada 7 meter atau 10 meter tuh mentok. Nah ini teman-teman bisa lihat desa ini selalu terselimuti kabut tebal ya. Kalau misalkan kalian lihat dari bawah ya, kalau gunung tertutup kabut tuh putih seperti itu. Kalau misalkan kita posisinya berada di gunung, itu ya seperti ini teman-teman untuk pemandangannya ya. Jadi kabutnya seperti ini pemandangannya. Jadi kita coba putar-putar kamera ke belakang. Nah, tampilannya adalah seperti itu yang sudah kita lewati ya. Kanan kiri itu banyak sekali tanaman, ada cengkeh, kemudian sayur-sayuran. Kemudian juga di pinggir jalan itu kebanyakan ditanami rumput untuk pakan ternak teman-teman ya. Karena memang profesi dari
saudara-saudara kita yang tinggal di daerah ini itu kebanyakan memang petani dan juga peternak ya, karena untuk peternak sangat enak karena memang sangat melimpah sekali ya untuk sumber daya alam dari segi rumput-rumputannya teman-teman ya. Dan untuk rumah-rumahnya dari saudara-saudara kita di sini sudah sangat cukup bagus banget ya. Kalian bisa lihat meskipun lokasinya itu di gunung, kemudian tanahnya itu nggak rata ya, ada jurang-jurang gitu, namun di sini bangunannya sangat kuat banget ya, dengan fondasi yang tentunya tidak kaleng-kaleng ya. Nah, ini rumah mereka sangat kuat sekali. Nah, ini kita sudah mau naik ya. Nah, di sini kita ambil jalur kanan. Di sini ada musola hijau tuh ya. Nah, di sini untuk kita lanjut ke Candi Cetro itu ke kanan, ke kiri itu ke hutan teman-teman ya. Ini setelah kita tanya-tanya kepada teman-teman yang lain. Dan untuk udaranya, walah di sini seger banget ya. Udaranya tuh dingin. Teman-teman kalau misalkan ke sini yang dari bawah ingin sekedar jalan-jalan, saya rekomendasikan untuk memakai jaket ya. Kalau misalkan kita nggak pakai jaket, wah ini sangat dingin banget teman-teman ya. Ini untuk kondisi di atas desa yang selalu tertutup oleh kabut. Ini kondisinya seperti ini. Ya alhamdulillah ini kita nggak hujan ya, cuman gerimis tipis-tipis saja teman-teman ya. Ini kita naik ke atas. Untuk kondisi jalan yang di daerah sini memang sudah agak rusak ya mulai. Coba kita tanya dulu nih. Oke teman-teman, ternyata benar ya, ini adalah untuk arah menuju ke Candi Cetro memang ini. Ini kita sambil jalan-jalan, walah ini jalannya sangat tinggi banget ya. Ini kalau misalkan kayak ukur dengan derajat tuh kemarin saya tarik Pitagoras tuh sekitar 60 sampai 75 derajat ya untuk tingkat kemiringannya. Nah, kalau misalkan kalian naik ke sini bawa motor itu, kalau gigi ya, motor pakai gigi itu upayakan gigi antara 1-2 gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian sudah terbiasa itu bisalah ketiga ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat untuk desa yang selalu tertutup oleh awan, oleh kabut ya. Ini kalau misalkan nggak tertutup kabut nih pemandangannya indah banget ya. Kalau musim kemarau ini biasanya terlihat semua teman-teman ya. Ya karena memang sekarang musim penghujan saja nih ya. Untuk daerah ini memang tertutup kabut seperti ini ya. Namun dari segi keramah tamahan masyarakat itu sangat luar biasa teman-teman ya. Ini kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Ini memang wah luar biasa teman-teman daerah sini. Dan ini kita nyampe ke atas. Nanti di pos atas itu kita akan berhenti sebentar. Itulah merupakan titik puncak tertinggi dari desa ini ya. Ini kayaknya desanya tuh masih masuk di Gumeng ya, atau mungkin kalian ingin punya pendapat lain ini masuk desa mana, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah ini kita nyampe di puncak tertinggi dari desa ini ya di sini ya. Nanti kita lurus ke sana terus itu nanti ke Cetro. Ini ke atas ini adalah nanti ke desa, masih ke sisi desa ini ya. Ini coba kita nyantai dulu, kita istirahat dulu, lereng-lereng dulu di sini. Kalian bisa lihat untuk lahan pertaniannya ini dibuat terang sereng ya, karena memang di pegunungan.